Setiap orang yang menjanjikan memberi janji bentuknya uang maupun janji-janji politik itu ada pidananya. Nah, itu maksimal 72 bulan atau denda sekitar 1 miliar. Maksimal 1 miliar gitu sih. Salam awas, salam cerdas. Jumpa lagi dengan saya Denny Sanjaya di acara Rotasi Podcast. Podcastnya pengawas Indonesia. Oke, tepuk tangan. Oke, kali ini teman-teman sahabat-sahabat Rotasi, ya tak kalah untuk tamu yang hadir di depan kita. Di depan saya adalah tamu yang paling luar biasa. Ya, sahabat-sahabat Rotasi tentunya udah lihat dari wah, wajahnya sangat memukau ini. Beliau ini adalah tamu yang sangat spesial ini. Ya, oke, langsung saja biar sahabat-sahabat Rotasi bisa saling kenal. Itu bisa langsung saja. Oke, Mbak, sahabat-sahabati bisa langsung kenalan. Oke. Namanya siapa? Terus asal dari mana? Terus pendidikan mungkin itu, terus hobi atau apalah biar sahabat-sahabat Rotasi itu bisa saling mengenal seperti itu. Oke, siap. Terima kasih nih Mas Didi sudah berkesempatan mengisi podcast Rotasi ya. Perkenalan dulu kali ya. Oke, nama saya Rusmiati, biasanya dipanggil Rusmi. Saya itu orang Gunung, Mas. Jadi Kecamatan Blado, Kabupaten Batang. Oh, deket dong, Mbak. Iya, kita deket ya. Kita deket samping kecamatan gitu ya. Kalau pendidikan saya dulu lulusan S1 IAIN Pekalongan. Iya. Oh, sama juga dong berarti. Iya, kita sama juga lah. Oke, tos. Oke. Ternyata kita satu alma mater ya. Kalau itu Bladonya itu berarti daerah mana itu, Mbak? Bladonya Dukuh Kemadang, Desa Keteleng. Keteleng itu berarti yang Pagilaran ya? Iya, Pagilaran. Oke, jadi sahabat-sahabat Rotasi kalau nanti main ke Pagilaran itu bisa lah ya kontak ke Mbak Rusmia. Boleh. Biar ya minimal tiket gratis lah. Oh, siap. Boleh. Terus kalau tadi kan udah pengenalan lah ya, Mbak. Iya. Kalau kesibukan sehari-hari, Mbak, apa nih? Seorang Mbak Rusmi itu kesibukannya itu apa seperti itu? Sebenarnya saya nggak sibuk apa-apa sih, Mas, tapi saya sedang mempersiapkan studi saya. Kemarin sudah dikit-dikit lah daftar S2 di salah satu universitas di Jawa Tengah. Oke, alhamdulillah. Iya. Berarti itu untuk kesibukan itu masih persiapan lanjut studi lagi ya. Kalau di organisasi itu ikut apa saja, Mbak, atau pernah ikut apa saja gitu? Pernah ikut apa saja. Kalau yang pasti yang masih saya geluti hari ini, saya masih di Kopri, Kop PMI Putri Provinsi Jawa Tengah, Kopri PKC sebagai wakil sekretaris. Yang lain ya pernah mengikuti banyak sih, ada OSIS dan lain-lain, tapi kan itu dulu. Yang hari ini masih di Kopri PKC Jawa Tengah. Nah, terus kan kalau melihat dari Rombi ya, Mbak, Rombi. Kalau Mbak Rusmi itu kan berarti kader pengawas partisipatif seperti itu ya, Mbak. Nah, kenapa sih dari Mbak Rusmi dari kemarin kan berarti tadi ya ikut Kopri. Kenapa malah tertarik ke dunia pengawasan partisipatif seperti itu? Jadi gini, awalnya motivasi saya mengikuti SKPP ini karena saya kira sudah cukup banyak pembelajaran, teori-teori yang sudah saya pelajari dulu waktu jadi mahasiswa, terus juga berorganisasi, kita diajari bagaimana untuk demokrasi dan sebagainya gitu kan. Jadi kayak saya itu belum kerasanya itu belum menerapkan itu langsung ke negaraan gitu. Nah, bagi saya SKPP ini menjadi salah satu sarana saya untuk mengabdi kepada negara yang real, nyata gitu, melalui ilmu-ilmu demokrasi itu tadi gitu. Berarti intinya itu karena sejak mahasiswa mendapatkan teori ya, Mbak. Nah, sekarang langsung di praktek gitu, seperti itu. Nah, kalau dari Mbak Rusmi sendiri tahu informasi mengenai SKPP sendiri itu dari mana seperti itu, Mbak? Awal itu kan masif banget ya informasi terkait dengan SKPP tahun ini gitu. Awal ada yang ngabarin nih ada SKPP nih, awal bener-bener nggak tahu tuh SKPP itu apa sih gitu kan. Terus dicek-cek lagi di IG Bawaslu Kabupaten Batang, Bawaslu Provinsi dan juga Bawaslu RI, ternyata SKPP itu Sekolah Kader Pengawas Partisipatif. Nah, kayaknya menarik nih, ini ilmu yang sangat
baiklah untuk kita ambil ilmunya tuh banyak banget tuh. Akhirnya coba-coba daftar nih, barangkali ada kesempatan buat belajar gitu. Akhirnya bisa masuk sih, alhamdulillah di tingkat dasar kemarin. Nah, tadi kan motivasi penerapan kader pengawasan partisipatif ya Mbak. Pasti kan dari Mbak Rusmi perjalanan sampai sekarang bisa pakai rompi itu pun kan perjalanannya sangat panjang ya Mbak. Tolong dong bisa diceritakan kepada sahabat-sahabat rotasi yang sedang nonton lah ya. Jadi dari Mbak Rusmi, kalau SKPP kan berarti tingkat dasar, menengah, atas ya. Bisa diceritakan tips atau trik agar teman-teman itu sahabat-sahabat rotasi itu bisa sampai ke tingkat nasional untuk SKPP yang akan datang seperti itu. Siap. Jadi kalau kita bicara SKPP untuk tahun ini kan berjenjang ya, ada tingkat dasar, kemudian tingkat menengah dan tingkat lanjut. Nah, kalau bicara tingkat dasar ini kan masih lokal ya. Itu yang jadi titiknya adalah pengetahuan. Jadi belum sampai ke keterampilan, walaupun di situ sudah ada nilai-nilai keterampilan juga nih gitu kan. Di dasar kita lebih banyak mendapatkan teori-teori sih gitu. Jadi yang paling penting adalah ini sih, pengetahuan dulu. Iya, setelah kita tahu tentunya kan orang kalau mau ngomong itu kan ada kegelisahan. Nah, kegelisahan itu kan hadir ketika kita tahu gitu kan. Nggak mungkin kita langsung gelisah tapi nggak tahu itu. Tahu apa-apa. Iya, kayak gitu kan biasanya kita harus tahu dulu. Jadi ketika misalnya nih Mas Denny nih mau ke Batang gitu kan. Ada yang ngomong kalau Batang harus lewat Pekalongan dulu, padahal Mas Denny tahu rutenya gitu kan. Akhirnya kan Mas Denny kan gelisah gitu kan. Enggak gitu. Nah, itu segala sesuatu yang kita tahu itu pasti akan menimbulkan keresahan, kegelisahan. Nah, arahnya biar kita itu mau ngomong itu dulu sih bekalnya, itu di dasar itu begitu. Kalau menengah itu sudah terampil. Jadi apa yang kemudian kita pelajari, apa yang udah kita tahu, kita pahami itu kita terapkan di situ. Kalau di menengah itu udah kayak apa ya, implementasi waktu kita di dasar, apa itu pengawasan, apa itu kemudian pemilihan itu bagaimana, begitu kemudian cara lapor itu kita sudah ada demonya gitu, ada aksinya di situ. Berarti kalau menengah itu prakteknya juga langsung. Terus kalau yang lanjutan nasional kemarin kita sudah berbicara tentang isu-isu kepemiluan. Terus karena kita didampingi langsung oleh pakar-pakar nasional gitu, kita diberikan satu kasus, kemudian kita juga ada kelulasaan untuk tindakan affirmative action nih. Barangkali ada saran-saran dari peserta SKPP terkait dengan regulasi pemerintah yang kurang apa sih gitu di sistem kepemiluan, undang-undang kepemiluan itu yang kurang apa, kita diberikan keluasaan untuk memberikan saran. Walaupun saran itu kan masih berharga sekali ya gitu sih. Berarti kalau di tingkat nasional itu langsung diberi kasus, dipecahkan, dan dari teman-teman SKPP boleh memberi saran terkait regulasi yang ada. Iya boleh. Kemarin itu yang gencar kita perjuangkan. Kalau dulu itu kan isunya affirmative action kepada perempuan, 30% kepada perempuan. Tetapi waktu kemarin kita sudah berbicara bagaimana kemudian hak dalam kepemiluan kepada kaum disabilitas. Itu yang apa ya, kita pengen banget nih kalau perempuan udah ada kuota minimal 30%, kemudian hak yang disabilitas tuh gimana nasibnya gitu. Boleh nggak sih kita mengajukan satu regulasi tertentu gitu terkait disabilitas? Ya, karena kan kalau bicara disabilitas kita tidak hanya sampai pada sarana prasarana ketika nyoblos aja kan, tapi affirmative action biar mereka tidak hanya sebagai peserta dalam artian penyoblosnya, tapi juga bisa dicoblos gitu. Juga bisa jadi peserta pemilu gitu. Iya. Nah, kalau melihat keaktifan Mbak Rusmi itu kan berarti menggambarkan semangat sosok pemuda. Nah, kalau menurut Mbak Rusmi itu peran pemuda dalam kepemiluan itu seperti apa, Mbak? Bagi saya peran pemuda ya dalam kepemiluan itu sangat penting sih. Karena apa? Pemuda itu seringkali nih menjadi lahan politik juga, mau tidak mau kita yang di organisasi itu kita sering banget nih jadi lahan politik, objek politik. Nah, maka ketika kita tidak paham bagaimana kepemiluan, demokrasi itu yang bagaimana, itu rawan juga nih kita jadi alat politik gitu. Iya, itu penting banget itu. Nah, kalau tadi kan penting ya Mbak, dari Mbak Rusmi sendiri pernah terlibat dalam kepemiluan atau tidak nih Mbak? Pernah, ya. Tapi hanya sekedarnya saja sih ya, sebagai apa ya, peserta, bukan peserta pemilu ya. Ya peserta dalam artian yang nyoblos aja udah gitu. Gitu sih. Berarti kalau dulu itu hanya sekedar peserta nyoblos, karena sekarang udah
kader ya Mbak, berarti Iya. juga ikut mengawasi lah. Mengawasi, betul. Kalau menurut Mbak Rusmi, tadi kan itu ya, penting sosok pemuda itu untuk ikut Iya. serta ikut campur lah mengenai politik di kita ya, mengenai pengawasan. Kalau boleh share Mbak mengenai ilmu yang didapat dari SKPP kemarin Mbak, yang mungkin tadi kan sudah dijelaskan sedikit ya, nanti bisa diterapkan oleh sahabat-sahabat rotasi Mbak. Ilmu ya mungkin yang perlu disiapkan lah Mbak untuk bisa sampai ke tingkat nasional ya, intinya itu ngasih motivasi sedikit seperti itu. Oke, ilmu yang kita dapat kemarin di nasional itu bahwa kita itu nggak sekedar teori, tapi bagaimana kemudian mampu menyampaikan, terus juga kita harus tahu nih psikologinya, psikis kita, psikis yang mau diajak ngobrol itu gimana sih gitu. Jadi nggak semerta-merta kita tahu terus kita mengungkapkan, karena di situ juga kemarin di nasional itu kan kita berbicara demokrasi dan kita juga menerapkan di situ ada perbedaan suku, ras, agama. Unsur toleransi ini yang kemudian penting banget nih untuk kita pelajari dari awal, biar nanti kalau bahasanya orang Batang itu biar nggak kagetan gitu ya, iya nggak kagetan gitu. Karena lingkungan kita mau nggak mau kan ya lingkungan lokal gitu ya. Kalau kita sudah bicara nasional berarti kita sudah kan luas banget gitu kan. Lah itu yang perlu kita pelajari, siapkan, nggak cuma materinya, nggak cuma mentalnya, tapi itu menatah diri, menatah hati gitu. Oke Mbak Rusmi, berarti kan dari Mbak Rusmi pernah sampai ke tingkat nasional. Apakah permasalahan nasional yang paling besar itu apakah money politik itu masih terjadi atau bagaimana Mbak? Mungkin bisa juga dijelaskan kalau money politik itu masalah paling besar. Kalau menurut Mbak Rusmi sendiri itu pidana untuk politik uang, money politik itu seperti apa Mbak? Jadi biar sahabat-sahabat rotasi juga tahu lah ya seperti itu. Kalau kita bicara money politik itu memang sudah jadi masalah kita bersama dan kayak semacam rahasia umum gitu ya. Kalau kita bicara pidananya tentu saja itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tepatnya sih pada pasal 187 ayat 1 ya Mas. Itu kira-kira bunyinya begini, setiap orang yang menjanjikan memberi janji bentuknya uang maupun janji-janji politik itu ada pidananya. Nah, itu maksimal 72 bulan atau denda sekitar 1 miliar, maksimal 1 miliar gitu sih. Jadi nggak main-main ini Mas ya. Kadang-kadang kan orang desa itu kan melipir-melipir gitu ya. Terus ini uang apa nih? Uang slametan dan sebagainya. Itu sebenarnya ada pidananya. Yang ini kadang-kadang masih dianggap hal yang sangat biasa, sepele dalam masyarakat gitu. Padahal nggak tanggung-tanggung nih pidananya gitu ya. Itu sih. Apalagi kan kalau Aristoteles kan menyampaikan ya bahwa manusia itu pada dasarnya itu binatang politik. Nah itu kan ngeri banget ya kalau binatang politik itu kan berarti hal yang sangat wajar ketika ada tadi money politik dan sebagainya, itu ngeri banget sih. Berarti walaupun biasanya itu kan di masyarakat itu amit sewu ya Mbak, biasanya ya sembako terus dengan ini selamatan calon si A itu tetap money politik atau bagaimana? Iya dong, tetap imbalan. Jadi enggak bahasanya money politik, tapi janji itu juga termasuk dalam money politik. Berarti misal coblos saya kalau saya janji tak kasih A. Nah, itu juga termasuk dalam money politik, termaktub juga di situ. Jadi enggak sekedar itu uang, amplop isinya uang itu enggak. Barang, janji, terus kadang-kadang sembako gitu itu juga termasuk money politik. Bahkan kemarin itu ada yang hand sanitizer. Nah, itu juga termasuk money politik ya Mbak. Juga. Oke. Nah itu jadi ya sahabat-sahabat rotasi, entah itu tadi yang dijelaskan oleh Mbak Rusmi, money politik itu namanya politik uang tetapi tidak harus berbentuk uang. Boleh tadi sembako, janji, apa barang-barang, tapi yang berniat mengenai calon seperti itu biasanya Mbak. Oke. Nah ini kan Mbak Rusmi ya udah SKPP lah ya, udah sampai tingkat nasional, dan ternyata untuk kader SKPP itu ada wadahnya nih Mbak di Batang, itu namanya rotasi. Rotasi. Mungkin Mbak Rusmi punya gagasan-gagasan untuk ke depan rotasi itu seperti apa, dan mungkin Mbak Rusmi ya mau menghidupkan, mau aktif di situ seperti itu.
Mungkin apakah ada gagasan lah ya seperti itu. Kalau tadi bicara rotasi, bicara menghidupkan, tentu saya akan menghidupkan Mas gitu. Tapi kemarin tuh rotasi itu jadi salah satu follow up saya ketika di menengah sih sebenarnya. Target utama saya itu menghidupi rotasi itu relevan sekali ya. Kalau harapan saya rotasi itu ke depan tidak hanya seputar politik, tapi juga lebih dari itu pendidikan politiknya ada, kemudian pendidikan demokrasi, nasionalisme itu juga boleh dibangun, biar nggak monoton Mas. Karena kalau kita bicara politik nanti bosen, hanya politik itu saja, iya gitu. Terus kemudian saya harapan ke depan rotasi ini diisi oleh seluruh kader SKPP dan juga bisa banget nih yang belum ikut SKPP biar kita pendidikan juga ke depan untuk adik-adik kita kalau mau ikut SKPP bekalnya ini gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengen banget nih kalau sahabat-sahabat yang sudah bergabung di rotasi berkenan itu kita pengen rotasi itu tidak hanya sekedar komunitas gitu. Jadi ada ada ART-nya begitu, jadi sudah macam legal, organisasi jadi legal. Ketika nanti ke depan nih kita tergabung alumni SKPP masuk ke rotasi, terus kemudian kita melakukan pengawasan, itu kita udah pede gitu loh, kuat ada landasan hukumnya gitu. Pengennya sih gitu sih. Tapi kalau sahabat-sahabat rotasi itu berkenan, karena ya kita menyadari ya kita yang baru awal gabung tentu harus banyak penyesuaian gitu. Oke. Nah, sebagai kader, bagaimana sih Mbak cara menyebar benih-benih ke pengawasan seperti itu? Apalagi untuk pemuda-pemudi kan Mbak, biasanya itu kan ya masyarakat itu masih acuh tak acuh mengenai pengawasan partisipatif. Nah, sebagai kader, bagaimana sih Mbak cara menyebar benih-benih pengawasan tadi ya? Benih-benih pengawasan nih, bukan benih-benih yang lain benih-benih cinta. Benih-benih cinta. Kalau kita bicara benih-benih pengawasan, tentu itu harus juga dari dalam diri kita sendiri dulu ya. Kadang itu banyak nih yang udah paham teorinya, udah paham oh ini melanggar, oh ini kurang tepat, tapi kadang-kadang kita kayak ya udah enjoy aja gitu kan ya gitu. Kalau saya sendiri sih berawal dari keluarga. Kemarin ketika saya pulang itu saya menyampaikan ke keluarga saya bahwa saya sudah bagian dari pengawas dari Bawaslu nih. Jadi agak menyerempet-nyerempet harga diri juga nih kalau kemudian saya nih udah masuk SKPP nasional, terus keluarga saya menjadi satu target politik, menerima tadi ya uangnya gitu dan sebagainya itu kan atau berat. Juga. Nah itu juga jadi beban moral pribadi saya. Nah untuk sahabat-sahabat semua yang hari ini belum ikut terjun di SKPP juga biar paham pengawasan itu tentunya kita jangan sampai waktu 5 menit kita mengorbankan 5 tahun kita. Itu ya, penting teman-teman banget ya. Apalagi banyak nih kalau kita sekarang itu nggak hanya bicara pemimpin itu dari parpol mana, tapi bagaimana kemudian background pemimpin itu sendiri gitu kan ya. Karena itu tadi sekarang itu kan janji-janji politik itu kan agak-agak ngeri. Nah itu yang harus kita tekankan. Ilmu-ilmu kepengawasan itu nggak cuma sekedar mengawasi waktu di pemilunya saja, tapi setelah itu nih kita mengawasi program kerjanya, kemudian kita mengawasi jalannya kepemimpinan itu tadi gitu. Itu penting banget sih, karena itu jadi satu pembelajaran kita ketika nanti next pilkada atau pemilu serentak tahun 2024 itu. Jangan sampai ini kejadian yang kemarin terulang lagi, ada politisasi SARA. Itu juga sebisa mungkin kita minimalisir bersama gitu sih. Nah setelah perjalanan yang cukup panjang, kalau boleh tahu nih Mbak, cita-cita Mbak Rusmi dalam dunia kepemiluan ke depan itu apa Mbak, kalau boleh tahu nih? Kalau boleh tahu banyak sih ya cita-cita saya. Kalau secara struktural dulu saya pengen banget nih jadi komisioner Bawaslu. Oh amin, kita doakan biar cepet seperti itu ya Mbak. Amin. Pede banget ya. Tidak apa-apa sih Mbak. Kalau itu memang kalau dari kita kan ibaratnya seperti Mbak Rusmi itu kan dari dasar lah ya, dari sekolah dasar, menengah, terus tinggi. Pasti ketika nanti tentunya jadi komisioner ya harapannya bisa menjadi komisioner yang lebih berbobot seperti itu kan. Seperti itu.
Kalau bicara tadi kan strukturalnya ya bisa sih komisioner Bawaslu. Kalau kemudian nggak bisa ya, yang penting cita-cita saya itu ya mengubah memperbaiki demokrasi atau mengawal demokrasi yang benar-benar demokrasi nih gitu. Karena konsep demokrasi itu sebenarnya kan sudah luar biasa ya, tapi kadang-kadang penerapannya nih yang agak-agak bermasalah. Nah itu boleh banget tuh jadi satu pembelajaran bahwa demokrasi itu harus nggak harus nih kita menerapkan demokrasi itu pada tingkat struktural ya, kayak kita ini kan masyarakat sipil yang diajak nih sama Bawaslu biar paham demokrasi, biar juga memperjuangkan demokrasi, itu kan juga penting. Semua peran itu penting sih Mas. Nah itu kan tadi kan cita-citanya pengen jadi komisioner Bawaslu ya Mbak. Iya. Nah, kenapa pengennya jadi komisioner Bawaslu? Kenapa kan kalau di kepemiluan itu ada KPU dan Bawaslu, kenapa nggak ke KPU seperti itu Mbak? Boleh dong alasannya. Iya, bagi saya Bawaslu itu tidak hanya sekedar tugas, tapi bagaimana kemudian kita memperjuangkan demokrasi. Indonesia. Walaupun KPU juga demikian ya, tapi enak aja gitu kita mengawasi, terus ketika ada hal yang kurang sesuai itu kita bisa ada hak untuk menindak, mengawasi, itu lebih enak sih, lebih seksi aja gitu. Kalau KPU walaupun juga punya peran yang penting juga, tapi kan tidak punya wewenang untuk itu gitu. Jadi hanya sebatas proses-proses pemiluan, berbicara administratif dalam pemilu itu sih. Kalau Bawaslu kan lebih dari itu ya gitu. Mungkin karena dari Mbak Rusmi juga ya sudah berkecimpung di dunia pengawasan juga ya Mbak. Nyaman aja gitu ya. Udah nyaman. Terus kalau kita melihat di sini Mbak, ini kan terpampang Bawaslu Kabupaten Batang. Nah, mungkin dari Mbak Rusmi itu bisa dong ngasih saran buat Bawaslu Kabupaten Batang agar baik ke depannya seperti itu. Oke, ini saran ya, bukan berarti Bawaslu Kabupaten Batang itu belum baik ya, tetapi saya sebagai kader SKPP dan juga masyarakat sipil tentunya sebagai masyarakat asli Batang. Iya, masyarakat asli Batang itu juga berharap nanti Bawaslu Kabupaten Batang itu lebih progresif lagi, dimulai dari jadi tantangan demokrasi itu tidak hanya dipegang oleh komisioner ya, tapi kepada seluruh jajaran karyawan Bawaslu Batang itu juga tentunya harapan saya itu juga bisa paham tadi prinsip kepengawasan dan juga kegiatan-kegiatannya lebih kompleks lagi. Tapi secara umum udah bagus sih, ada pojok pengawasan, ada desa pengawasan dan anti money politik, terus juga ada Bawaslu mengajar, itu udah bagus banget sih. Tapi lebih kepada di istiqomah aja sih dulu itu. Dan yang terbaru juga jangan lupa kan Mbak Saka Adiasta. Saka Adiasta pemilu itu juga harapan saya nggak cuman hanya sekedar seremonial ya, tetapi memang ada tindak lanjut yang jelas gitu sih untuk Bawaslu Batang. Udah keren banget sih. Oke Mbak, sebelum kita nanti ada tagline juga Mbak. Terima kasih Mbak, ada tagline juga karena kita ya kader SKPP itu ada wadahnya rotasi. Jadi kita ada tagline rotasi Roban Batang siap mengawasi. Terus langsung ke tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, sebelum itu kita ting dulu Mbak, kopinya seruput dulu. Ya. Kita ngopi dulu ya. Oke, udah siap ya Mbak Rus? Udah siap. Rotasi Roban Batang siap mengawasi. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke. Rotasi Roban Batang siap mengawasi. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Oke, mungkin itu Mbak. Terima kasih Mbak Rusmi telah mampir. Terus telah sedikit memberi motivasi kepada sahabat-sahabat rotasi agar ke depan juga ya bisa ikut terjun langsung seperti itu. Oke. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Kita juga ada sedikit tagline lagi. Iya. Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumbang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita podcast lagi. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja sahabat-sahabat rotasi. Sekian dari kita, dari Denny Sanjaya dan Mbak Rusmi. Nah, kita pamit undur diri. Dadah. Dah.